Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menggelar silaturahmi Kaptipmas bersama awak media. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mahkota, Kamis 20 Juli 2023. Silaturahmi Kaptipmas kali ini mengangkat tema dengan semangat presisi Polda Kalimantan Barat bersama awak media bersinergi mewujudkan pemilu 2024, damai menuju Indonesia maju. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PWI Gusti Yusri, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat Desti Indriani, para ketua organisasi wartawan, para pemimpin redaksi media cetak atau elektronik, dan para awak media cetak atau elektronik beserta pejabat utama Polda Kalbar. Dalam amanatnya, Kapolda Kalbar menegaskan terkait dengan tugas Polri, di mana tugas utamanya ada 3, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, mengayomi, dan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan hukum. Dengan tugas pokok Polri, kalau kita bicara tentang undang-undang yang ada, bahwa tugas pokok Polri itu sebetulnya hanya ada 3: memelihara Kamtipmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum. Itu utamanya, ya, tugas pokok. Nanti di breakdown lagi kewenangan dan yang lain-lain. Ini bicara secara umum, rekan-rekan semuanya. Namun demikian, bahwa dinamika perkembangan global, regional maupun nasional ini bisa merubah semuanya. Jadi gitu rekan-rekan. Kalau dulu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, kita hanya bagaimana yang masyarakat butuh pertolongan, ada masalah, ya, masalah sosial dan yang lain-lain. Kemudian kita bicara bagaimana memelihara Kamtipmas, hanya berpikir bahwa bagaimana hari ini tidak kejahatan bisa diturunkan, dengan pencegahan. Kemudian kita hanya berpikir bahwa memelihara Kamtipmas gimana caranya adalah mencegah adanya aksi-aksi, ya kan, yang mengganggu ketertiban dan yang lain-lain. Namun seiring perjalanan waktu, dengan ada suatu peristiwa atau dinamika global, ya, isu-isu global, regional maupun nasional, bagaimana kita tugas-tugas kepolisian sudah melakukan transformasi. Ya. Yang tadi tugas pokok orang berpikir misalnya melakukan penegakan hukum, orang berpikir mungkin teman-teman wartawan, mana sini polisi, kepastian hukumnya mana? Supremasi hukumnya mana? Tiba-tiba kita berpikir, bahkan saya waktu sebelum masuk di Kalimantan Barat sudah membuat konsep-konsep bagaimana penegakan hukum pun kita harus melakukan transformasi. Penegakan hukum yang seperti apa? Kalau bila perlu teori-teorinya yang dirubah, karena kita merasa yang buat teori sudah pada mati semua. Nggak ada salahnya kita membuat suatu teori-teori baru yang lebih memberikan manfaat. Ini contohnya rekan-rekan, bahwa hukum kita ini harus seperti apa, penegakan hukum kita seperti apa. Orang berpikir bahwa penegakan hukum yang retributif itu selalu itu menjadi sesuatu hal jawaban dalam kepastian hukum. Cara berpikirnya harus kita rubah, ya rekan-rekan. Ya, di antaranya adalah kalau kita membalas seseorang yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan dengan pemidanaan. Coba bayangin rekan-rekan semua harus berpikir, kalau setiap hari, kemarin saya pikir saya mengira-ngira, bahwa setiap hari itu ngasih makan tahanan itu kurang lebih 2 triliun, ternyata hampir 3 triliun rekan-rekan. Jadi setiap penanganan di kepolisian dibiayai negara, penanganan di kejaksaan dibiayai negara, sidang pengadilan dibiayai negara, begitu divonis dikasih makan negara. Semuanya di total kira-kira seluruh Indonesia, kalau satu hari itu negara menggelontorkan sekitar hampir 3 triliun kali 365 hari. Emang APBN kita berapa besar sih untuk membiayai tahanan? Kira-kira begitu. 70% tahanan kita adalah kasus narkoba, betul ya? Ya, termasuk di lapas-lapas. Nah, maka dari itu banyak sesuatu aturan-aturan yang dilakukan transformasi.
Bagaimana kita berpikir bahwa hukum itu dirubah. Jangan bicara kepastian dulu, kemudian bicara keadilan, baru kita bicara kemanfaatan. Mari kita mendorong bahwa hukum itu harus bicara kemanfaatan. Dibalik saja. Yang kedua keadilan. Baru yang ketiga kepastian. Kepastiannya, arah penyelesaian hukumnya seperti apa. Begitu cara berpikirnya. Jangan pastinya itu bahwa orang itu harus ditahan. Pastinya orang itu harus divonis. Nah, tapi pertanyaannya pada saat kita melakukan penegakan tadi disebutkan misalnya, kalau pelaku-pelaku peti itu semua saya penjarakan, ya kan? Kira-kira bermanfaat atau tidak? Berarti saya menyumbangkan angka masalah-masalah dan kemiskinan-kemiskinan yang kepada keluarga-keluarganya yang menjadi tanggung jawab para penambang itu. Nah, nanti saya ungkapkan tentang masalah peti tadi. Kenapa saya mengambil suatu kebijakan? Saya bicara tupoksi kepolisian dulu, ya. Makanya dari itu Polri melakukan transformasi menuju Polri yang presisi. Itu di breakdown semuanya, termasuk penegakan hukum. Kita harus melakukan transformasi penegakan hukum. Penegakan hukum pertama harus lebih bermanfaat. Salah satunya ini yang kita lakukan, melakukan diskresi yang konstruktif. Itu bisa kita antara apakah kita yang lebih bermanfaat itu melakukan penegakan hukum atau kita moratorium penegakan hukum. Itu tergantung konteks situasi. Ya seperti ini, ya kita saling mengisi dalam bentuk mungkin forum komunikasi bersama. Nanti juga mungkin ada program-program dari Pak Kapolda yang minta dukungan dari rekan-rekan media, yang khususnya program-program tadi yang sudah disebutkan Pak Kapolda ya. Salah satunya adalah mungkin program stunting tadi, kemudian program untuk permasalahan pertambangan liar, ya, maupun program-program lainnya nanti yang sifatnya solutif di masyarakat Kalimantan Barat. Jadi tidak hanya penegakan hukum yang diterapkan oleh Pak Kapolda, namun sifatnya adalah partnership, kemudian solutif. Ya. Jadi prinsip kerja beliau responsif, partnership, dan solutif. Dengan kegiatan inilah namanya partnership, itu kegiatan seperti ini kita laksanakan sebagai partnership untuk stunting. Agus Maruna, Kalimantan Barat mengabarkan.